Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin SESM CPHCM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan sangat saya sayangi, yaitu teman-teman dari kelas AKS 3B. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi, saya mahasiswa dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya membuat video record ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu menjawab pertanyaan yang sudah di-share di grup WhatsApp dalam bentuk video. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya mulai. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, materi kali ini yaitu tentang perilaku konsumen. Baik, pertama saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 ini, bahwa Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Kemudian saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ini bahwa seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, terutamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kandungan yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 118 ini bahwa Allah membolehkan kaum muslimin makan hewan sembelihan yang disebut dengan nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Jadi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 ini yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 29, di mana kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 29 ini bahwa Allah melarang umat Islam atau manusia menafkahkan harta yang dikaruniakan Allah dalam dua cara. Yang pertama yaitu terlalu kikir, kemudian terlalu mewah berfoya-foya. Yang kedua yaitu berakibat penyesalan. Kemudian Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 87.
Kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 87 ini bahwa Allah memerintahkan agar manusia makan dan melakukan aktivitas yang halal selagi thayyib, yakni yang baik dan proporsional, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala gerak dan langkah. Kemudian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, di mana kandungan yang terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 ini bahwa larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengkondisiannya. Kemudian Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 96, di mana kandungan yang terdapat di dalam Surah Al-Maidah ayat 96 ini yaitu diharamkan memakan daging babi, hewan yang tercekik, dan bangkai. Oke, baik. Yang pertama yaitu perilaku konsumen menurut ahli. Di sini menurut Gerald Zaltman dan Melanie Waldrop, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian menurut Gerald Zaltman dan Melanie Waldrop, perilaku konsumen dapat didefinisikan proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Kemudian menurut Solomon, studi perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Kemudian nomor 2 yaitu manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Secara umum terdapat dua kelompok pemanfaat, yaitu kelompok peneliti atau riset dan kelompok yang berorientasi implementasi. Kedua kelompok tersebut meliputi organisasi pemasaran maupun produsen, lembaga pendidikan, dan perlindungan. Kemudian konsumen, organisasi pemerintahan dan politik, serta konsumen. Kemudian nomor 3 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama itu faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi, yaitu usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Kemudian faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Kemudian faktor pribadi secara khusus dipengaruhi oleh faktor demografi seperti jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang. Kemudian faktor psikologis yaitu termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Terus faktor sosial meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kemudian sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dan seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Kemudian persepsi. Pengertian dari persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulus fisik atau kimia dari organ pengindra. Kemudian nomor selanjutnya yaitu mengenai informasi yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen. Yang pertama yaitu analisa campaign, kemudian keinginan konsumen untuk membeli, kemudian analisis sentimen dan segmen pasar. Kemudian nomor selanjutnya yaitu dasar dalam melakukan segmentasi. Dasar dalam melakukan segmentasi di sini yang pertama itu tahap 1, yaitu merupakan penetapan segmentasi makro, yakni pasar, pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Kemudian tahap yang kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Kemudian nomor 17 yaitu tingkatan dalam segmentasi. Tingkatan dalam segmentasi yang pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produksi yang sama dalam cara yang hampir sama ke seluruh konsumen. Kemudian pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Kemudian pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Kemudian pemasaran mikro. Praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu. Kemudian motif-motif pembelian menurut Bukhari 2004.
Yang pertama itu primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya kalau wanita cantik akan mencari make up. Kemudian selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Misalnya apakah ada keuntungan bila membeli barang. Kemudian patronic buying motive ini adalah selective buying yang ditujukan pada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena tempat dekat, cukup persediaan barang, dan pelayanan memuaskan. Kemudian nomor yang selanjutnya yaitu 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasikan suatu alternatif yang terbaik, disebut economic man. Kemudian sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Kemudian sudut pandang emosional, menekan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Kemudian nomor yang selanjutnya yaitu tahap dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian menurut Kotler 1997. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Merupakan faktor penting dalam melakukan pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Kemudian pencarian informasi. Seorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia membelinya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, yaitu terdiri dari sumber pribadi, sumber komersial, dan sumber pengalaman. Kemudian evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi tergantung pada konsumen dan keputusan pembeli. Kemudian keputusan pembeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Kemudian nomor yang terakhir yaitu tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasinya terhadap pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama itu anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Surah tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 311. Baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.